ngumpul-ngumpul, kongko-kongko dengan teman. Habis pulang kerja, kita lelah, lalu ada teman-teman yang ngajak, ayo kita duduk dulu minum kopi sambil ngobrol, sambil bercerita supaya rileks dan tenang. Itu bagus sekali. Tetapi kalau keluarga di rumah kemudian merasa diabaikan, merasa tidak dicintai, ya jangan. Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Selasa 19 Januari 2021. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Romo Antonius Raja Bana OMI dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, setiap hari kita mengambil keputusan, banyak keputusan. Karena setiap langkah yang kita ambil merupakan buah dari keputusan kita. Namun sering ketika kita mengambil keputusan, nampaknya keputusan itu baik. Tetapi ternyata tidak baik dan mengakibatkan masalah yang tidak perlu. Nah, mengapa kita seringkali mengalami hal seperti itu? Menurut saya, Injil hari ini bisa menjadi pembelajaran bagaimana kita bisa mengambil keputusan dengan tepat. Maka mari kita mendengarkan Injil hari ini, Selasa 19 Januari 2021. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam agung, lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi, Anak Manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini adalah contoh paling konkret bagaimana kita bisa mengambil keputusan dan memberikan penilaian secara tepat, yaitu dengan cara menempatkan pertimbangan penilaian kita berdasarkan urutan nilai yang benar. Manusia itu lebih penting daripada hari Sabat, bukan hari Sabat lebih penting dari manusia. Nah, itu urutan nilainya harus tepat. Kalau tidak, bisa menjadi orang Farisi itu menganggap bahwa peraturan agama itu penting sekali, harus ditaati dengan alasan apapun juga. Benar, peraturan agama itu penting, hukum-hukum agama itu penting. Tetapi jangan sampai ditempatkan melebihi nilai yang lebih penting, yaitu manusia hidup. Itu jauh lebih penting, sehingga kita bisa menghormati ajaran-ajaran agama, tetapi juga tidak keliru dalam menilai. Dalam hidup kita juga sama. Kita mesti harus menempatkan nilai-nilai itu sesuai dengan urutannya, supaya kita tidak salah langkah, salah mengambil keputusan.
Misalnya, dalam situasi pandemi seperti ini, ngumpul-ngumpul sama teman, makan bersama itu nilai yang tinggi, yang bagus. Tetapi karena sedang ada virus yang memang penyebarannya begitu cepat, kita perlu ngerem. Kesehatan, keselamatan itu lebih tinggi daripada nilai-nilai ngobrol-ngobrol dengan teman-teman. Itu maksudnya, supaya kita bisa mengambil keputusan, menilai kenyataan dengan tepat. Contoh yang lain, tentu ada banyak sekali. Misalnya, kita ngumpul-ngumpul, kongko-kongko dengan teman. Habis pulang kerja, kita lelah, lalu ada teman-teman yang ngajak, ayo kita duduk dulu minum kopi sambil ngobrol, sambil bercerita supaya rileks dan tenang. Itu bagus sekali. Tetapi kalau keluarga di rumah kemudian merasa diabaikan, merasa tidak dicintai, ya jangan. Ngobrol sama teman, kongko-kongko itu penting, bagus, nilai yang tinggi. Tetapi keluarga itu juga nilai yang lebih tinggi, jangan dibalik-balik. Sama halnya dengan bekerja. Kita bisa bekerja begitu giat, bekerja untuk keluarga dari pagi sampai malam. Tapi kalau sampai pulangnya itu malam-malam, benar kerja dan sungguh-sungguh bekerja, ya cobalah dipikirkan lagi. Toh bekerjanya untuk keluarga. Kalau keluarga kemudian merasa ditinggalkan, merasa tidak dicintai, merasa tidak diperhitungkan dan merasa diperlakukan sebagai yang tidak penting, gimana? Nah, kita harus mengerti. Injil hari ini mengajarkan kepada kita supaya kita belajar mengambil keputusan, menilai situasi dengan tepat berdasarkan urutan nilai yang benar, tidak terbalik-balik. Dan nilai yang terbesar dalam hidup kita adalah hidup itu sendiri. Kita harus berusaha supaya hidup kita itu lebih bermakna. Kita harus melakukan apa saja supaya hidup kita itu lebih membahagiakan, lebih berarti, lebih membawa sukacita, lebih membawa dampak positif kepada orang-orang di sekitar kita. Tapi Romo, kan ada para martir Romo, yang bahkan mengorbankan nyawanya. Nah persis, hidup ini memang bernilai sekali. Kita harus selalu mengembangkannya, memberi nilai yang positif. Tetapi ketika berhadapan dengan nilai yang lebih tinggi, nah bahkan hidup pun bisa dikorbankan. Itulah para martir. Karena hidup di dunia ini tentu tetap nilainya tinggi, tetapi tetap di bawah hidup kekal karena iman kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau diminta untuk menyangkal Tuhan Yesus, diminta untuk sungguh-sungguh menghina Tuhan Yesus dan tidak mempercayai Tuhan Yesus sesuai iman kita, atau milih dibunuh, ya kita tetap harus mempertahankan iman kita, tetap harus mempertahankan Yesus yang menyelamatkan kita bukan hanya di dunia ini, tetapi juga hidup selanjutnya, hidup di dalam kekekalan. Maka hidup itu penting, tetapi kalau dibandingkan dengan hidup kekal karena iman akan Yesus, ya tetap itu lebih penting. Maka iman itu penting sekali. Tetapi juga karena itu jangan juga iman ditukar dengan pekerjaan, dengan status, dengan jabatan, dengan relasi. Jangan. Kita perlu mengambil keputusan dengan tepat, menilai dengan jernih karena kita mengerti urutan tata nilai yang benar. Apalagi menyangkut iman akan Tuhan Yesus. Yesus adalah Tuhan bahkan atas hari Sabat. Dan itu juga penting. Yesus juga Tuhan atas hidup kita. Maka kita harus menempatkan Yesus sebagai nilai yang paling tinggi. Kalau bisa, jangankan sampai kita terpisah dengan Tuhan Yesus sendiri. Karena dialah sumber keselamatan kita, dialah sumber hidup kita, dia adalah sumber kebahagiaan kita, sumber pengharapan kita. Maka mari kita membuat hidup kita jauh lebih bernilai, membuat hidup kita jauh lebih berarti, jauh lebih berdampak positif kepada orang-orang di sekitar kita, terutama karena kita tahu mengambil keputusan berdasarkan tata nilai yang tepat. Dan Yesus adalah nilai yang paling tinggi untuk seluruh penilaian dan pengambilan keputusan dalam hidup kita.
Kalau kita menempatkan Tuhan Yesus sebagai nilai yang paling tinggi, maka hidup kita tentu memperoleh kedamaian. Kedamaian yang berasal dari Tuhan, yang tidak akan diambil oleh dunia ini. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, marilah kita mohon berkat Tuhan supaya kita bisa mengambil keputusan dengan tepat berdasarkan tata nilai yang berkenan kepada Tuhan. Allah Bapa Maha Kudus, kami bersyukur atas teladan dan firman-Mu hari ini, sehingga kami bisa belajar bagaimana mengambil keputusan dengan tepat sesuai dengan kehendak-Mu. Kuatkanlah kami, agar kami selalu mengutamakan Engkau dalam hidup kami. Dan berilah kami berkat-Mu, agar kami, keluarga kami, dan pekerjaan kami berjalan dengan baik, membawa kedamaian dan kesejahteraan, tetapi terutama berkenan di hati-Mu. Dan semoga berkat-Mu menyertai kami semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 19 Januari 2021. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Antonius Rajabana untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.